Izin bertanya Ustadz, apakah seseorang yang bisa melihat penampakan jin berarti orang tersebut kemasukan jin? Kayak iya teh jeans celana, jeans apa jin? Jin. Oh, karena iya ini pakai jeans ya, jadi saya teh kasurupan juga namanya. Gini teman-teman sekalian, kan sudah kita bahas, innahu yarakum min haitsu la tarawunahu. Jin itu bisa lihat kamu dan kamu tidak bisa lihat mereka. Itu yang menjadi dasar. Kudu dicatat, itu udah saya jelaskan. Aya di catatanna, aya. Bukannya ada cenah ngeceknya, sok ngecek. Nah, innahu yarakum, waktu saya cerita persamaan dan perbedaan. Nah, perbedaannya itu jin makhluk gaib, kita makhluk zohir. Innahu yarakum, sesungguhnya jin itu bisa lihat kamu. Min haitsu la tarawnahum, dari arah dimana kamu nggak bisa lihat mereka. Nah di sini seperti kosong, boleh jadi ada jin yang ikut mendengarkan. Tentu saja jin yang soleh, karena seperti yang saya jelaskan, wa anna minna solihun wa minna duna dzalika kunna taraiqa qidada. Di antara kami ada jin yang soleh dan di antara kami ada jin yang tidak soleh. Pasti no ikut MPI, mah jin yang soleh, pastinya soleh dan soleha. Nah, tapi kita nggak bisa lihat. Tapi ada orang yang bisa lihat. Ya nggak? Nah, saya pernah jelaskan, kalau Anda bisa lihat jin, padahal Anda tidak pernah belajar yang suka disebut dengan orang indigo. Nah, itu yang Anda lihat bukan jin aslinya, bukan, menyerupai. Ya. Makanya orang yang bisa lihat itu selalu memberikan gambaran yang beda-beda. Ya, kadang seperti ini. Kadang seperti binatang, kadang seperti apa-apa gitu loh, beda-beda. Ya, kalau ada yang bilang nggak mungkin ada yang bisa lihat, ada dalil seorang sahabat masuk ke tempat penyimpanan kurma, dia lihat makhluk yang gede, dia lihat berarti kan, makanya dia nanya, kamu jin apa manusia? Kata dia, saya jin. Apa yang bisa saya lakukan supaya kamu tidak mengganggu aku? Baca saja ayat kursi. Lalu sahabat itu datang ke Nabi dan menceritakan. Kata Nabi, jin itu pendusta. Untuk kali itu mah dia jujur. Nah beda, suami Anda mah gak pernah jujur. Pendusta, jin wae, ayah jujurna. Suami Anda mah dusta terus. Bapak langsung baraud, nah maksudnya. Nah jadi kadang-kadang ya mendingan jin daripada salaki. Kan gitu. Ari salaki mas tara jujur, ari jin mah sok bohong tapi sekali-kali dia jujur. Ya, gitu. Canda ya Pak ya. Canda dah, saya juga kan suami kan. Saya mah kadang menistakan diri untuk memberikan pemahaman gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini isyarat bahwa kalaupun ada yang bisa lihat jin itu bukan aslinya. Tidak harus kasurupan. Emang ada orang-orang yang begitu ya. Nah mantu saya cerita dia dari kecil itu bisa lihat. Tidak belajar, bisa. Saya bilang Abim itu bentuknya macam-macam Pak. Macam-macam gitu loh. Dulu mah kecil tapi dicuekin tah. Pas kuliah SMA udah mulai berkurang enggak. Pasti itu biasanya kakek, nenek, uyutnya aya nu gitu. Nah gitu. Nah ini kemudian jadi nurun juga sedikit ke cucu saya. Ya, kadang dia suka cerita yang membuat ibunya takut. Bun, di atas tadi ada Om Abang. Om Abang tuh abangnya, omnya. Kan keponakan saya teh tinggi besar. Di mana? Di atas. Ibunya jadi siun atau. Terus pernah sore-sore buka hordeng gini. Bun, itu ada nenek-nenek ngajak ketawa sama aku. Itu Bun. Ya, siun si indungna.
Nah maksudnya gini, kan tidak dipelajari. Tapi saya tahu, oh bapaknya gitu ayah. Tak bapaknya itu mungkin dari akin ini uyutnya ayah gitu. Itu nggak dipelajari. Yang haram kalau dipelajari. Kang Ambi misalnya, aku pengen tahu. Akhirnya dia belajar. Nah biasanya sok bertapa, puasa tertentu, ibadah tertentu. Akhirnya Kang Ambi jadi bisa lihat. Nah itu syirik. Tapi kalau tidak, iya. Keponakan saya ada juga yang gitu. Kalau lihat, ini ada tangga. Kenapa? Ada mata gede banget. Ya, ini gini aja. Nggak pelajari. Nah, terus ada murid siswa di Taman Firdaus, ya. Dia bilang sama bu gurunya, bu guru misalnya di kelas itu nggak ada yang namanya Iwan misalnya ya, nggak ada yang namanya Iwan. Bu guru, kok Iwan nggak udah lama nggak masuk? Apa? Iwan yang kalau aku main di sana suka nemenin aku. Jadi di mata ibu guruna nggak ada yang namanya Iwan dan tidak ada nama Iwan. Tapi tiba-tiba si anak itu, bu guru, kok Iwan nggak pernah ada? Biasanya aku suka main di situ di ayunan segala macam. Nah itu indigo. Apakah itu syirik? Ya enggak juga memang budakna. Pasti ada turunan. Ayalah 1 2 nu tiluluhurna gitu. Gimana itu? Tidak semua ilmu bisa menjelaskan. Kalau saya ditanya, kenapa Ustadz? Ya wallahu a'lam. Itu ilmu yang Allah berikan. Yang tidak boleh itu diasah. Diasah, dilatih. Apalagi kemudian berubah profesi jadi dukun, peramal. Nah itu yang haram. Tapi kalau cuma ya kayak mantu saya tanya, Bim itu gimana? Ya pokoknya mah gini Pap, cina lagi kecil teh apa dia cerita gitu ya. Nah begitu SMA, kuliah udah menghilang, udah tidak diasah ya sudah hilang. Tapi dia bisa gitu. Ada. Nah ternyata ayah kayak anaknya. Gitu. Ini jin kan ada konotasi pembohong. Apakah jin soleh juga pembohong itu? Lihatnya jangan ke saya dong. Ya. Pak Arijani soleh sok bohong tara. Nah, tara. Jadi berarti eta teh jin yang kapir pisan henteu nya jigana. Da ieu ge sok aya nu ngabarohong ta. Ieu kan ya. Yo sok aya bohongna kan. Emang Anda jujur 100%? Nggak usah sok suci. Nah, saya pernah berbohong gitu. Tapi kadang-kadang orang berbohong itu ada yang pure pembohong, ada untuk suatu kemaslahatan. Banyak loh Bu, asal Ibu tahu ya. Ini mah curhat laki-laki nih. Banyak loh laki-laki itu kalau ngomong sama istri tentang pekerjaan yang enak-enak saja. Betul nggak Pak? Tujuannya supaya ibu teh jadi pikiran. Suami Anda teh ditekan ku pimpinannya, targetnya ini. Ayah di kantor kumaha alhamdulillah. Padahal mah suami Anda teh stres. Kayak gitu. Matak mun suami ada saat pulang cemerut, nggak banyak ngomong. Ya, hari di luar banyak ngomong di imah cicing wae. Hari di luar canda, di rumah diem aja. Boleh jadi dia tuh di luar tuh banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Antak Bu ada saat ibu kudu memahami suami. Nah suami itu akhirnya sok berbohong. Ya, ayah gimana kantor? Ya baik-baik saja. Padahal Anda teh lagi ditekan sama pimpinan untuk mencapai target. Padahal target yang harus dicapai itu 100% tuh baru 30%. Padahal jedanya tinggal 2 bulan lagi. Itu bikin stres juga loh Bu. Nah suami Anda tuh akhirnya berbohong. Jadi boleh jadi ada yang berbohong karena kebaikan gitu. Itu. Ibu juga boleh jadi berbohong untuk kebaikan. Hari mama sehat alhamdulillah. Padahal mah ibu teh sakit untuk menyenangkan suami saja. Ameha suami teh hari. Jadi ada saat kita berbohong itu untuk membahagiakan orang lain. Nah gitu. Makanya ada saat berbohong itu makanya Pak
Pak, bukan, saya suka nyebutnya Pak Encep wae, Pak Enceng. Nah, Pak Enceng katakan apakah jin itu berbohong, muslim apa kafir? Boleh jadi muslim, ya, boleh jadi kafir. Tapi jin yang kafir bohongnya lebih banyak. Yang muslimah bohong kadang demi kebaikan gitu. Ya, ada saat kita ini berbohong demi kebaikan. Salah tidak? Nawaitunya khianat apa? Untuk kebaikan, kan balik ke kita gitu. Ayah, gimana masakan mama? Enak mah. Boleh jadi nggak enak-enak banget, ya. Tapi berbohong untuk kebaikan, menghargai istrinya, gitu. Ya. Ayah, bisa antar mama enggak ke supermarket? Ayah capek enggak? Enggak. Padahal mah capek pisan. Asa hayang istirahat, duduk. Ya kudu nganter Kak. Jeung ari beli nama odol nu ditinggalian sagala, ya kan gitu. Antar mama ayah lah beli odol. Kan beli odol mah ambil odol bayar henteu sagala dibacaan. Atuh salah kita nyepangan kieu kieu we. Istri maca kieu simpen deui maca kieu simpen. Eta wadah kitu teh odol hiji terus gitu kan. Nah, padahal suami Anda teh capek, lelah, pengen istirahat. Tapi tetep ayah capek enggak? Enggak, ayo. Apa gitu mah? Enggak, mama pengen beli odol, ayo diantar. Tah, Bu, sangat mungkin suami Anda tuh melakukan itu, tapi Anda nggak nyadar. Itu tuh bagian dari kebohongan suami yang membuat Anda bahagia. Jadi tidak selamanya suami bohong tuh jelek. Sok arinsaf atuh. Arinsaf. Kan gitu. Ya, sok apa Kang? Assalamualaikum Ustadz. Ini pertama kalinya saya datang ke sini gitu. Nama saya Saiful dari Pata Banjaran. Mohon, ini saya mau bertanya, ini kenalan ini adik saya dulu pernah di Ruqyah. Terus habis itu dipanggil, terus habis itu dari tukang Ruqyah bilang sepertinya bukan kena jin, tapi karena mentalnya masalah. Terus tuh tukang Ruqyah itu sempat nanya ke orang tua saya, terutama ke ayah saya terutama. Terus nanya juga bilang gini ke ayah saya, bapak teh ngerokoknya gitu. Tukang Ruqyah malah bapak cing sadar, bapak cing tobat, bapak gitu. Makanya saya juga sih sama sih kayaknya mah mungkin karena gudet, mungkin saya juga ikutan gudet aja lihat kelakuan ayah saya gitu. Mungkin tidak sih karena ada juga yang karena membuat anak tuh jadi anak saya jadi gini, kena mentalnya kena gitu, bukan karena jin gitu. Ya. Iya. Apa? Dari Banjaran jalan ke sini. Dari Banjaran jalan kaki luar biasa. Setiap langkahnya penggugur dosa. Gitu. Alhamdulillah, ya. Nah, jadi ternyata perjuangan ke sini itu luar biasa. Ada yang jalan kaki, ya kan gitu, ya. Apa Bu? Jalan kaki lewat perumahan, berapa? 20 kilo, luar biasa. Iya, iya. Mudah-mudahan berkah ya Pak ya. Oke. Saya setuju kalau orang seperti berkelakuan aneh-aneh belum tentu karena jin, boleh jadi karena psikis. Itu mah bukan diruqyah tapi diobati oleh psikolog atau psikiater. Kalau psikiater mah basicnya kedokteran, yang suka disebut bahasa awamnya dokter jiwa. Tapi kan badai kamana ka dokter jiwa kan kesana gelo. Ya. Tapi badai ka mana? Ka psikiater kan rada gaya. Nah, jadi Kang Ambi ka dokter naon? Ke psikiater Pak. Oh gelo. Gitu maksudnya dia ahli jiwa. Ya kan gitu. Jadi kalau psikiater tuh basicnya kedokteran. Kalau psikolog itu basicnya ilmu psikologi. Sekolah lagi, ambil
profesi ya psikolog gitu. Nah, saya setuju Pak, tidak semua orang harus diruqyah. Justru tahapan awal mah jangan diruqyah dulu, ke medis dulu. Saya kalau nggak salah pernah ceritakan, ada seorang anak sering kejang-kejang. Nah si ibu itu salah diruqyah dulu. Ustaz cenah ieu teh tos opat ustaz nu ngaruqyah, tapi pun anak teh kejang-kejang wae. Saya bilang canak bu ka dokter anak, ternyata ada epilepsi. Kan eta mah diruqyah ge anger kerjetan. Kan? Bukan jin, kudu ku obat eta mah. Akhirnya diobati. Alhamdulillah dengan secara bertahap ku obat tuh mulai sembuh. Jadi sebenarnya jangan segala diruqyah. Nah, tadi adik Anda itu ini lalu si Ustadz ruqyahnya nanya, malah Bapak nusoleh Bapak. Nah, boleh jadi anak itu tertekan oleh keluarganya sehingga keluar perilaku-perilaku yang sepertinya aneh. Nah, ternyata itu perlakuan dari orang tua kepada anak. Jadi nu kudu diobati itu bukan si anak, si indung bapana, si bapaknya. Benar juga gitu loh. Ya. Jadi memang persoalan hidup itu rumit, teman-teman sekalian, ya. Enggak sesederhana yang kita pikirkan. Ada orang yang pecah-pecah teh? Sariawan, barusuh cek bahasa Ciamis mah, burusuh. Ya gitu, barusuh aja. Ka dokter udah, segala udah. Nah udah gitu ternyata obatnya itu bukan dengan yang medis. Ya, ternyata dia teh banyak tekanan, stres.